Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan materi uji kompetensi pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini soal yang kita coba kerjakan sebagai materi LSP adalah materi pembuatan profil pattern. Soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini seperti ada profil berbentuk daun yang dikerjakan pada objek yang berbentuk peta dengan ukuran 100 kali 200 mili. Pembuatan profil meliputi pembuatan ukuran detail objek dan alur tepi yang masing-masing memiliki kedalaman 3 mili. Untuk pengerjaan profil bagian luar atau ukuran dimensi luar, di sini dikerjakan menggunakan mesin fresh manual. Sedangkan untuk penggunaan untuk detail objek dan alur tepi dikerjakan menggunakan mesin CNC milling. Kita akan coba memulai pembuatan tutorial. Di sini pada mesin CNC kita hendak membuat pemrograman sesuai profil yang dimaksud menggunakan software Mastercam. Di sini terdapat 3 program yang kita buat untuk membuat profil tersebut. Yang pertama adalah program atau toolpad yang namanya kontur. Toolpad kontur ini, kalau ini kita tunjukkan, kita klik di sini. Di sini terlihat profil ini digunakan untuk pengerjaan alur bagian tepinya dengan kedalaman 3 mm. Kalau ini kita simulasikan dengan menggunakan backplot, ada di sini. Di sini tool akan turun. Di sini akan terlihat posisi tool di bagian depan atas. Itu akan turun dan di sini akan membentuk profil tepi dengan lebar 5 mili. Kedalaman 3 mili. Profil ini dikerjakan 2 kali. Di sini dikerjakan 1 kali, tapi bisa kita nanti buat dikerjakan sebanyak 2 kali. Seperti ini kita akan tunjukkan. Jadi nanti profilnya akan dikerjakan sebanyak 2 kali untuk alur tepinya. Jadi kalau kita simulasikan ulang, di sini bisa dilihat tool akan turun. Pemakanan pertama di sini kalau kita tengok dari bagian atas, tool akan memakan dari 5 mili ini menjadi 2 kali pemakanan. Ini pemakanan pertama. Kemudian akan kembali melakukan pemakanan kedua. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Dari aplikasi ini, kalau kita tengok di informasi pada backplot di sini, untuk total pengerjaan kurang lebih sekitar hampir 1 menit. Di sini tergantung parameter yang kita gunakan. Lanjut. Ini untuk program yang pertama namanya kontur. Untuk program yang kedua, di sini, di program kedua ini kita membuat profil berbentuk daun yang profil pertama, dan untuk program ketiga mengerjakan profil daun yang kedua. Untuk efektivitas, kita akan coba jalankan keduanya sekaligus, seperti ini. Perhatikan, di sini ada tanda checklist, dan di nomor 3 akan ada tanda checklist. Kalau ini kita coba backplot, nanti pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita jalankan, tool akan turun melakukan pemakanan seperti ini. Ini tool turun sedalam 3 mili. Kalau ini kita jalankan langsung, dia akan melakukan pemakanan pada daun pertama, kemudian dilanjutkan pada daun kedua. Di sini masih profil pertama, ini profil kedua.
Total waktu yang diperlukan untuk pembuatan ini menggunakan parameter yang sudah tersetting sekitar 11 menit. Diharapkan sudah bisa selesai selama 11 menit. Kemudian habis ini kita akan tunjukkan cara pemrograman menggunakan Mastercam menggunakan program toolpad 2 dimensi. Untuk tahap awal kita akan coba buat file baru. Di sini terlihat kita sudah siapkan ada file kosong. Kemudian dari file ini kita coba view-nya kita rubah ke isometrik dulu, sehingga melalui isometrik ini akan terlihat posisi 3 sumbu X, Y, dan Z. Pada tahap berikutnya kita akan coba copy garis yang pada gambar ini kita masukkan buat menjadi di program yang kedua. Agar lebih enak, di sini toolpad-nya kita coba sembunyikan dulu seperti ini. Kemudian ini bisa kita blok seperti ini. Ini udah kita blok seperti ini. Kemudian kita copy aja, Ctrl C. Di sini tidak apa-apa, kita oke-kan saja. Kemudian kita masuk di program yang baru. Di sini baru dibuat, programnya masih kosong, belum disimpan juga. Kita pastekan aja, Ctrl V. Kita perhatikan di sini masih kosong, kita coba ulang lagi. Nah, di sini ketika keluar seperti ini di-checklist saja. Kemudian kita oke-kan, maka nanti akan keluar gambar sesuai dengan persumbuhan pada model awalnya. Jadi di sini kalau kita tengok, kita lihat top, di sini terlihat persumbuhan pada gambar ini terletak pada sumbu di sini X dan Z, sehingga kalau kita perhatikan di gambar yang baru, di sini juga akan terletak pada sumbu X dan Z. Jadi kalau kita putar seperti ini, maka terlihat di sini terdapat pada arah bidangnya terletak pada X dan Z, sehingga ketika nanti kita mau kerjakan di permesinan, kita harus rubah sesuai dengan pencekaman pada di mesin. Caranya adalah kita perhatikan di sini. Di sini ada posisi level, plane, solid, toolpad. Toolpad ini untuk pemrograman kita nanti. Plane ini adalah persumbuhannya. Lah nanti kita akan rubah di sini. Level ini adalah posisi entity atau posisi objek yang kita kopikan tadi, sejumlah sekitar ada 250 garis atau titik. Nah, nanti kita akan pergunakan di plane, level, dan toolpad. Untuk tahap pertama, kita akan tunjukkan jika Anda sekalian di sini tidak terdapat perintah-perintah ini, seperti ini kosong, maka silahkan dikeluarkan dulu perintahnya melalui view, klik view di sini, toolpad keluarkan, solid keluarkan, plane keluarkan, level keluarkan. Seperti itu. Solid karena kita tidak pakai, boleh tidak kita keluarkan. Bapak matikan. Seperti ini. Jadi toolpad yang sudah keluar akan muncul di sini ada toolpad, plane, dan level. Berikutnya kita masuk di bagian plane. Untuk tahap pengerjaan nantinya, kita akan kerjakan pada profil ini persumbuhannya ada di titik 0 pada mesin, nanti kita akan letakkan di kanan atas. Jadi kurang lebih soalnya nanti settingan 0 mesinnya ada di ujung sini. Nah, bagaimana cara merubah agar terletak di ujung sini? Sekarang posisi masih ada di kiri atas, kita pindahkan ke kanan atas. Caranya, pada perintah plane, di sini kita klik ada tanda plus, ada tanda segitiga kecil di sini. Kita pilih from geometry, seperti itu. Kemudian kita pilih 2 garis, yaitu geometri garis yang mendatar
dan kita pilih garis yang menurun seperti ini. Kemudian di sini silahkan diperhatikan, untuk persumbuan ini kita putar sehingga sumbu X-nya ke kanan, sumbu Y-nya ke depan, dan sumbu Z-nya ke atas. Jadi kalau di posisi Bapak di sini di plane nomor 3 dari 8 plane. Nah, ini posisikan seperti ini. Kalau sudah, kita okekan saja. Seperti itu. Plane-nya kita kasih nama. Boleh dikasih nama, misalkan plane kerja, misalnya seperti itu. Namanya bebas saja, tapi Bapak kasih nama plane kerja. Kita okekan, sehingga nanti setelah selesai, akan muncul plane baru, namanya plane kerja. Posisi plane kerja ini tidak aktif, karena sekarang yang aktif adalah plane top. Sehingga kita coba aktifkan plane kerja. Caranya kita klik di sini, WCS, construction plane-nya kita aktifkan, tool plane-nya juga kita aktifkan, dan di sini geometry view-nya, kalau kita klik maka tampak atasnya ada di bagian yang baru, yaitu di plane kerja, seperti ini. Hal ini akan berbeda kalau masih seperti tadi, ada di atas ini. Nah, ini tidak terlihat, padahal gambarnya ada di sebelah sini. Sehingga ini menentukan daripada pandangan, view, kemudian WCS, ini titik nol benda kerja, construction plane, dan posisi tool-nya. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk persiapan pemrograman. Ketika ini kita sudah selesai bentuk seperti ini, kita lanjutkan pekerjaannya, yaitu dengan menentukan mesin yang hendak dipakai. Posisi boleh kita pindahkan ke posisi toolpad. Kemudian kita berpindah ke posisi mesin. Di sini kita pilih mill default. Di posisi mill default ini akan aktif properti yang kita pakai nanti di mesin milling. Sebagai contoh, di properties ini itu terdapat stock setup. Stock setup ini kita mendefinisikan terlebih dahulu material atau ukuran benda kerja. Boleh kita klik di sini, kita akan tunjukkan. Nah, pertama kita mengidentifikasikan terlebih dahulu ukuran benda kerja awal sebelum masuk mesin CNC. Sebelum masuk mesin CNC itu ukurannya adalah 100 kali 200. Di sini posisi rectangular, seperti itu. Untuk menyetingnya, kita klik bounding block. Kemudian di posisi bounding block ini, akan muncul posisi rectangular sudah terpilih, kemudian untuk topnya kita pilih bagian atas di sini. Kita minta maaf, di sini kita harus pilih dulu garisnya dulu. Jadi garis yang kita pilih adalah posisi rectangularnya ini yang mana, yaitu bagian yang sini. Kita klik sini. Nah, ini boleh kita klik sampai berbentuk peta. Atau kalau tidak, silahkan klik satu garis tapi tekan shift, itu akan mengambil chain-nya. Kalau ini sudah selesai, end selection, kemudian pindahkan topnya ada di atas, seperti ini. Di sini terlihat ukurannya 200 kali kurang lebih kali 100. Ketebalannya silahkan isikan setebal matra benda kerja yang hendak kita pakai, yaitu 10 mili. Kita enter, sudah selesai. Kalau kita lihat di sini sudah terseleksi, kurang lebih nanti bendanya seperti ini. Kita okekan saja. Kemudian di sini kita bisa perhatikan di tool setting ini ada material yang mau dipakai. Nah, untuk material defaultnya di sini menggunakan aluminium. Kalau kita mau menggunakan material lain, ini kita bisa rubah. Tidak kita rubah pun sebetulnya juga tidak apa-apa. Cuma di sini nanti berkaitan dengan parameter default yang ada di Mastercam atau parameter bawaan Mastercam. Ini untuk posisi sekarang, kalau Bapak tidak Bapak edit dulu, kalau maupun diedit juga bisa. Tapi untuk pilihan material, kita misalnya menggunakan mica misalkan. Di sini kita harus cari dulu di library seperti ini. Nah, di sini kita cari material plastik, mungkin bisa, atau akrilik di sini.
Nah, ini kita coba menggunakan material akrilik. Kemudian ini sudah selesai, di file tidak perlu kita setting. Di sini akrilik sudah selesai, ini juga sudah selesai, kita okekan. Jadi di sini ukuran benda kerja awal akan terlihat dengan tanda garis merah putus-putus seperti ini. Kita lanjutkan. Kita buat programnya. Untuk pemrograman, program yang pertama kita pilih adalah program kontur. Ini nanti akan kita kerjakan sewaktu Anda ujian LSP. Jadi di hari terakhir nanti Anda mengerjakan pembuatan program kontur sampai turun ke mesin sampai jadi benda kerjanya, yaitu benda kerja profil setebal 3 mm. Kita coba kerjakan. Ini kita pilih program tool atau toolpad kontur sebagai awalan. Silahkan diperhatikan. Untuk program di sini sebenarnya ada program 2D, ada program 3D. Program 2D itu apa saja? Di sini akan muncul ada banyak pilihan. Termasuk pengeboran di sini juga masuk program 2D. Sedangkan program 3D di sini pilihannya juga banyak. Ini digunakan jika kita membuat program menggunakan profil yang sudah berbentuk 3 dimensi. Nah, kita menggunakan perintah yang di sini. Tapi jika kita menggunakan pemrograman menggunakan garis 2 dimensi, maka kita pilih program-program yang ada di sini. Kelebihan dan kekurangannya, di program 2 dimensi, programnya kalau dijalankan di mesin akan lebih cepat. Tetapi karena garis yang dipilih lebih banyak, pembuatan programnya agak lama, tetapi ketika kerja di mesinnya bisa lebih cepat. Demikian pula sebaliknya untuk program 3D, pembuatan programnya akan cepat, tetapi waktu pekerjaan di mesin biasanya lebih panjang atau lebih lama. Untuk garis yang lama, yang ini kita akan coba delete dulu, bisa tekan satu garis ini, shift ditahan, kemudian delete. Berikutnya kita akan coba membuat garis yang di dalam. Caranya kita tekan offset. Di sini offset ada 2 pilihan, satunya entity, satunya chain. Nah, untuk saat ini kita pilih yang chain. Fungsinya ketika kita pilih chain, kita klik satu garis, maka garis yang lain yang berhubungan akan mengikuti. Oke, sudah selesai. Indicated the offset direction, arahnya kita pilih yang bagian dalam seperti ini. Sudah selesai. Distance-nya 5. Oke, sudah selesai. Oke, kita coba buat program kontur seperti ini. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih garis mana yang mau kita buat menjadi programnya. Kita pilih bagian top saja, view-nya pilih top. Caranya seperti ini, klik kanan, nanti top. Maka view-nya akan memposisikan posisi dari tanpa atas. Kemudian di sini kita pilih garis yang ada profil di luar. Di sini karena pilihannya chain, ini chain, maka ketika Bapak pilih satu garis ini, garis yang berhubungan itu akan terpilih sekaligus. Sebagai contoh seperti ini, kita klik di sini. Nah, ini sudah terpilih sekaligus, kita okekan. Nanti di pembuatan program ini dimungkinkan kita ada kesalahan program. Jadi penting nanti kita cek ulang apakah program yang sudah kita buat sudah benar atau posisinya salah. Kita lanjut dulu. Kita tentukan tool yang hendak kita pergunakan. Kita pilih tool di sini, kita klik kanan, create tool. Kemudian kita pilih flat and mill. Jadi tool banyak di CNC, kita pilih yang permukaannya datar, flat and mill. Next. Kemudian di sini ini ukuran defaultnya 10, panjangnya 75, panjang total toolnya 75, panjang total ini sisi potongnya ini 25 dan seterusnya. Ini kita next saja. Kemudian kalau kita perhatikan di sini untuk penggunaan mika secara default di sini jika kita menggunakan tool and mill 4 mili maka secara default bisa kita pilih yang di sini dulu. Dia akan menghitung sesuai dengan perhitungan mesin. Kita klik di sini.
Nah, ketika kita klik di sini, ini terlihat untuk material akrilik tadi, bahannya akrilik, material toolnya menggunakan karbida. Kalau toolnya kita menggunakan HSS, kita ganti di HSS, kita recalculate kembali. Di sini ternyata kurang lebih. Jadi ketika kita jalankan, nanti kurang lebih feed rate kecepatan pemakanan sekitar 1200, kemudian putaran spindle sekitar 3800. Jika ini dirasa kurang atau kurang lambat atau terlalu cepat, bisa kita rubah di cutting speed-nya. Ini dalam bentuk prosentase antara feed rate dengan spindle speed. Misalkan kalau ini kita rubah 100%, maka nanti di sini pun akan berubah. Jadi kurang lebih kalau kita menggunakan CS-nya 100%, maka di sini seperti itu. Tapi ini nanti lambat laun berdasarkan pengalaman akan tahu kita menggunakan ukuran. Kita coba kalkulasi menggunakan Mastercam saja. Jadi ini nanti feed rate-nya sekitar 1200-an, kemudian spindle speed-nya sekitar 3800, jadi sekitar 4000 rpm putaran per menit. Oke, kita finish saja. Kemudian kita klik holder, udah default, kita pilih cut parameter. Di cut parameter ini pastikan stock to lift di sini ada nilainya 0. Hal ini berkaitan dengan pengerjaan yang akan kita lakukan. Misalkan jika kita akan melakukan program finishing, maka di sini biasanya stock to lift diisi angka, misalkan dilebihkan 0,3 atau 0,2, kemudian waktu program finishing parameternya dirubah, kecepatannya, putarannya ditinggikan, bit rate-nya dipelankan, dan di sini untuk melakukan sisa pemakanan tadi. Tapi untuk kali ini pastikan nilainya 0 semua. Kemudian berikutnya, di posisi depth cut ini biarkan saja, nggak usah kita isi, karena kita pemakanan hanya 3 mili. Jadi 3 mili kita anggap pemakan 3 mili bisa sekaligus makan langsung 3 mili karena material kita mika atau akrilik. Kemudian untuk let in let out di sini dibiarkan saja seperti ini. Kemudian untuk linking parameter, untuk posisi linking parameter ini yang sangat penting. Kita aktifkan di sini clearance 50 mili. Jadi nanti posisi tool waktu pertama kali dijalankan dia akan berhenti sebentar di posisi 50 mili di atas benda kerja. Kemudian retract ini kita aktifkan. Kita ambil angka 6 misalkan, 6 mili. Berarti 6 mili itu jika retract ini maksudnya jika tool melakukan pemakanan di dua posisi dan terjadi perpindahan profil dari posisi 1 ke posisi 2, maka tool akan naik untuk pengamanan itu 6 mili di atas benda kerja dengan posisi absolut atau di atas benda kerja. Untuk feed plane-nya kita isi 1, kita pastikan ini adalah absolut. Pengertian feed plane ini merupakan batas pemakanan, batas program antara program G00 atau gerak cepat berubah ke G01 atau gerak pemakanan. Jadi ketika program jika dijalankan, program akan berjalan cepat sampai 1 mili di atas benda kerja. Setelah itu, dari 1 mili ke bawah, tool akan bergerak G01 atau bergerak pemakanan, bergerak pelan. Kemudian pastikan top of stock ini adalah 0. Jadi awal benda kerja kita identifikasi di permukaannya, di permukaan benda kerja. Kemudian untuk depth kedalaman, kita rubah menjadi min 3 mili, yaitu total kedalaman 3 mili di bawah benda kerja, seperti itu. Kemudian di sini kita pilih kembali untuk arch filter. Untuk arch filter di sini kita aktifkan line arch filtering setting dan smoothing. Ini biasanya di industri bertujuan untuk mengatur putaran tool, waktu tool bergerak lurus, tool bergerak arch atau lengkung, sama tool bergerak smoothing. Smoothing ini biasanya di posisi yang
siku atau posisi yang sempit. Jadi di sini biasanya di industri kita pakai ukuran 70, 20 dan di sini 10. Ini udah selesai, kita coba, kita okekan dulu. Di sini nanti akan terlihat kalau dari toolpad-nya ini terlihat toolpad-nya makan di dalam. Ini sebenarnya salah. Karena yang kita harapkan toolpad-nya makan dari luar. Sehingga pemakanannya nanti di bagian luar. Kalau ini kita jalankan pemakanannya nanti di bagian dalam. Sehingga kita harus rubah. Untuk perubahannya, kita bisa rubah di garis. Misalnya seperti ini. Di chain geometri bisa kita rubah. Di chain 1, ini klik kanan, kita chain set seperti ini. Jadi tanda panahnya akan keluar. Sehingga posisi tool nanti terletak di luar. Ini kita okekan. Ini kita okekan saja. Ini masih tanda silang, jadi perlu diupdate, namanya regenerate. Jadi kita regenerate, maka ini sudah terlihat toolnya bergerak dari luar. Kalau ini kita coba simulasikan, kita coba lihat isometrik terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan backplot di sini, boleh diklik di sini atau double klik di sini. Ini kalau kita jalankan, ini toolnya nanti bergerak cuma sekali, ini bisa diperhatikan. Ini bergerak hanya sekali, jadi dia langsung makan 5 mili lebarnya, kedalamannya 3 mili. Jika kita rasa pemakanan 5 mili terlalu lebar, kita bisa kecilkan menggunakan perintah multipass. Ini kita tunggu sebentar. Ini sudah selesai, ini pemakanannya hanya 1 kali, maaf. Jadi kalau kita mau rubah pemakanan 2 kali, kita masuk di parameter, kemudian di bagian multipass ini kita aktifkan, kita rubah number pemakanan menjadi 2, untuk spasi atau step over atau lebar pemakanan kita setting 3 mili. Jadi pemakanannya nanti 3 mili, finishing kita tidak pergunakan untuk kasus ini, kita okekan, kemudian kita regenerate ulang, dan di sini terlihat, kalau kita lihat, sudah terlihatan ada 2 garis biru. Jadi ini pemakanan pertama, masuk 3 mili, ini pemakanan keduanya. Seperti itu. Nah, kalau kita coba simulasikan yang kedua, jadi simulasi bisa menggunakan backplot, bisa menggunakan verify. Kita coba menggunakan verify. Kita coba seperti ini. Kita tunggu, butuh proses di sini. Ya, seperti ini sudah mulai muncul. Jadi tadi dimensi benda kerjanya 10 kali 20 cm dalam satuan cm atau 100 kali 200 muncul di sini. Ini kita coba isometrik di sini. Toolnya akan melakukan pemakanan dari bagian depan. Kalau ini kita jalankan, ini pemakanan pertama, ini pemakanan kedua. Jika terlalu cepat, di sini kita ulang dari awal, saya pelankan di sini. Nah, ini kelihatan, jadi simulasinya akan lebih terlihat. Seperti ini. Jadi ini terlihat pemakanannya sudah sesuai. Waktu yang diperlukan kurang lebih 1 menit lebih di sini. Jadi simulasi kadang-kadang antara backplot dengan simulator agak berbeda, tapi tidak terlalu banyak, kurang lebih ini 1 menit lebih. Oke, kita akan lanjut pada program yang kedua dan yang ketiga. Untuk program yang kedua dan ketiga, sebetulnya sama, cuma nanti kita akan tunjukkan jika kita merubah posisi. Nah, ini kita aktifkan program dynamic mill. Jika tidak ada, klik dulu di sini, cari dinamik. Nah, ini dynamic mill, kita udah pilih. Kemudian program dinamik itu nanti di sini akan ada 2 macam garis yang kita pilih, yaitu yang pertama machining region. Machining region ini adalah area yang mau kita makan, total area yang kita makan. Jadi kita pilih di sini aktif chain. Kalau garisnya benar, ketika kita pilih sekali, maka dia akan terpilih semua garis, sudah otomatis.
terpilih karena kita menggunakan chain. Kita oke kan? Setelah selesai, kita pilih yang namanya avoidance region. Kalau Anda perhatikan di sini, daun di sini ada bagian yang tidak dimakan, yaitu yang berbentuk elip-elip ini nanti tidak dilakukan pemakanan. Maka kita pilih avoidance. Di sini ada 4 elip, berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Sebagai perhatian, jika Anda nantinya ketika memilih ada peringatan nggak bisa dilakukan untuk memilih elip yang pertama, kedua, dan seterusnya, diawali dengan end chain dulu, atau ini tanda plus, klik saja, nanti baru bisa memilih elip yang lain. Ini tergantung versi Mastercam yang digunakan. Untuk kesempatan kali ini Bapak menggunakan versi 2019. Ini udah selesai, kita oke. Kemudian ini pemilihan toolnya, pemilihan untuk areanya sudah kita oke kan. Selanjutnya kita menentukan ukuran tool yang mau kita pakai. Kita menggunakan tool ukuran diameter 4 mili, sehingga kita pilih di sini, klik kanan, create tool. Kemudian flat end mill, next saja. Kita di sini rubah menjadi 4 mili seperti ini. Ketika sudah, next saja. Nah, next di sini ada hal yang ingin Bapak sampaikan. Di sini ada number of load. Number of load pada umumnya untuk tool end mill itu terdapat 4 sisi potong. Dan ada tool yang sisi potongnya ada yang lebih, ada yang kurang. Jika nanti tool yang digunakan toolnya kecil, biasanya kita untuk sisi potongnya kita ambil yang sedikit. Jadi untuk tool nanti yang kita siapin ada yang 4 sisi potong, ada yang 2 sisi potong. Jika kita menggunakan 2 sisi potong, kita pilih. Ini kita ganti 2 seperti ini, kemudian kita recalculate. Nah, di sini akan muncul terlihat seperti ini. Ini untuk feed rate-nya 1500, untuk spindle speed-nya 9000-an. Dan ini memang jika kita menggunakan tool yang kecil, maka RPM akan lebih tinggi biasanya. Nah, kita akan coba kalau number of load-nya kita coba rubah jadi 4. Kita calculate kembali, ternyata ini kalau sisi potongnya lebih banyak, dia feed rate-nya akan berubah feed rate-nya lebih kencang, lebih cepat. Nah, ini kita kembalikan, kita recalculate. Kemudian di sini CS-nya kita rubah karena ini untuk spindle speed-nya 9000-an terlalu tinggi. Kita rubah misalnya jadi 60 misalkan. 60%. Maka jika kita menggunakan 60%, di sini akan terlihat perhitungan dari mesin, perhitungan dari software Mastercam menghitung untuk spindle speed yang direkomendasikan 4000-an, hampir 5000, feed rate-nya sekitar 7000-an. Kita coba kalau 65 di sini feed rate-nya masih pelan, sekitar 800-an. Oke, Bapak akan coba kembali kalau 70%. 70% dia feed rate-nya pelan seperti ini. Untuk Bapak mungkin pakai yang ini, kita akan coba sekitar 900 atau 891. Cuma untuk spindle speed-nya Bapak akan coba pelankan terlebih dahulu jadi 3500. Kemudian ini sudah selesai, kita finish. Nah, di sini cek, di sini 800-an tadi, kemudian ini 3500 sudah sesuai. Jika ini tidak sesuai, angka yang muncul di sini tidak sesuai dengan yang tadi sudah kita tentukan, kita klik kanan, reinitial list feed and speed, seperti ini. Nah, ini untuk memastikan saja. Kemudian kita pilih cut parameter. Di posisi cut parameter di sini ada stock to live. Kalau ini seperti ini, maka nanti ukurannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau di garisnya. Karena kita tidak menggunakan finishing juga, maka ini Bapak minta ini jadi 0. Kemudian kita tengok di sini sebagai pengetahuan, step over di sini 25%. Artinya nanti tool ketika melakukan pemakanan, dia akan bergerak pemakanan tiap 1 mili. Jadi lebar 1 mili dia makan.
Untuk depth of cut-nya Bapak tidak rubah, langsung makan 3 mili kedalaman. Jadi bedanya untuk depth cut ini pemakanan ke bawah, untuk step over ini sama seperti multipass tadi, ini pemakanan ke sampingnya. Jadi ke sampingnya dia akan berpindah tiap 1 mili 1 mili. Jadi untuk pemakanannya 1 mili ke samping, 3 mili ke bawah. Untuk entry motion ini adalah gerakan sebelum pemakanan. Jadi karena pemakanan toolpad ini langsung di tengah benda kerja, jadi langsung kena benda kerja, untuk keamanannya di sini ada posisi helix. Jadi ketika dia nanti gerak turun, dia akan gerak turun mengikuti posisi helix atau seperti ulir. Jadi dia turunnya pelan, tetapi dia sambil berputar helix. Nah ini kita lihat, dia berputar helixnya itu tiap 2 derajat. Dan di sini lumayan besar untuk 2 derajat, jadi gerakannya akan lumayan cepat ke bawah. Bapak akan rubah ini menjadi 1 derajat. Kemudian untuk Z clearance, di sini Bapak rubah 1 mili di atas benda kerja. Jadi pengertiannya, untuk gerakan helix ini bekerja ketika 1 mili di atas benda kerja, kemudian dia sudah mulai melakukan gerakan helix atau gerakan seperti gerakan ulir. Jadi turunnya diharapkan bisa lebih pelan. Seperti itu. Ini sudah selesai, kemudian untuk helix radius kita bebaskan aja, seperti ini tidak apa-apa. Kemudian untuk linking parameter, seperti tadi kita aktifkan, ini ukurannya 50. Untuk retract-nya Bapak ambil 6 mili tidak apa-apa. Kemudian untuk feed plane-nya, posisi absolute itu Bapak mau rubah di sini 1 mili saja. Untuk top of stock 0, kemudian untuk depth-nya absolute minus 3 mili. Kemudian ini sudah selesai, home arch-nya sama seperti tadi. Ini kita aktifkan dua-duanya 70. Kemudian di sini adalah 20. Sudah selesai. Yang smoothing-nya 10%. Ini oke, sudah selesai. Plane-nya kita pastikan seperti tadi, plane kerja semua yang aktif. Ini kita oke kan. Nah, di sini akan mulai untuk mengkalkulasi untuk program yang tidak dijalankan. Untuk mempercepat bisa dilakukan melalui view. Di sini ada multi thread. Posisi multi thread ini dipilih. Ini program berjalan masih 0%. Untuk mempercepat klik kanan. Di sini setting menjadi high. Jadi dia diharapkan kerjanya lebih cepat. Nah ini udah mulai jalan, kita okekan saja nggak apa-apa. Dia masih aktif, kita tunggu sebentar sampai programnya selesai. Kita tunggu, ini 23%. Untuk kecepatan pemrograman ini tergantung dari komputer yang digunakan. Kebetulan komputer yang Bapak pakai di sini sambil Bapak melakukan perekaman layar, jadi kecepatannya berkurang. Di sini sudah mau selesai, ini Bapak okekan saja. Nah ini programnya, toolpad-nya sudah terlihat. Kalau kita perhatikan di sini, warna-warna biru, garis biru ini adalah center daripada tool ketika nanti dia melakukan pemakanan. Kita bisa cek. Kita coba cek terlebih dahulu menggunakan backplot seperti ini. Ini kalau dijalankan, tool akan bergerak seperti ini. Dan seterusnya kita okekan dulu. Waktu kita coba cek sebentar. Ini kurang lebih 9 menit jika dijalankan. Bagaimana kalau mau membuat lebih cepat? Di sini bisa dirubah di feed thread-nya dipercepat bisa. Tapi nanti untuk uji coba sambil kita cek di mesin. Ini sebagai contoh. Kemudian untuk daun yang kedua, ini kita copy saja.
kemudian pastekan, Ctrl C, copy, Ctrl V, paste. Di sini sudah muncul program ketiga. Program kedua dan program ketiga ini sama, posisinya juga masih sama karena belum diedit. Sekarang programnya kita edit. Yang kita edit adalah geometri areanya yang kita pilih, kita ganti. Jadi bisa kita langsung klik di geometri. Ketika kita klik geometri, machining region kita definisikan di daun yang kedua. Jadi ini posisi chain 1 yang tadi ada di sebelah sini. Kita klik kanan, kita rechain all saja, kita ganti pakai chain yang kedua, yaitu chain yang sebelah sini. Nah ini kita lihat, ini sudah oke. Nanti kita coba cek jika ada kendala yang di mana, kita coba cek. Ini kita oke kan, ini oke. Kemudian di sini untuk avoidance regionnya, ini posisinya berbeda semua, kita bisa cancel yang pertama tadi, kita ganti yang kedua, yang di daun posisi yang kedua. Jadi posisi 1 ini, posisi 2 yang ini, posisi 3 yang ini, dan posisi 4 yang ini. Oke. Kemudian kita okekan saja. Kemudian kita ulang kembali regenerate. Di sini membutuhkan waktu yang agak lama. Kita multi threading tadi, kita coba bantu dengan baik. Semua program kita coba jalankan. Ini kita menggunakan verify saja. Oke, total untuk waktunya keseluruhan di sini sekitar 20 menit. Jadi kalau ini kita jalankan, ini toolnya melakukan pemakaian luar, kemudian toolnya akan bergerak melakukan pemakaian bagian dalam. Kurang lebih seperti ini. Ini Bapak percepat, maaf ini masih slow. Kalau ini kita percepat. Jadi seperti itu. Kita coba matikan untuk view toolnya, kita coba matikan. Ini toolnya tidak terlihat, pemakaian masih tetap jalan, posisi top. Ini kita lihat di sini. Jika kita perhatikan di sini, pada pembuatan profil daun ini ada bagian yang tidak termakan sampai ke bagian lancip. Hal ini sangat dimungkinkan karena di pemakanan menggunakan mesin milling sangat tergantung pada diameter tool. Kalau kita menggunakan tool dengan diameter yang lebih kecil lagi, sangat dimungkinkan toolnya masih bisa masuk ke dalam di sini. Tapi karena kita terbatas waktu, pengerjaan nanti hanya dibatasi menggunakan tool 4 mili saja. Total waktu yang dikerjain sekitar 20 menit. Jadi nanti bisa kita coba kerjakan di mesin. Tahap berikutnya, jika kita sudah yakin bahwasanya program yang kita buat telah benar, kita keluarkan program yang hendak dijalankan di mesin. Caranya adalah pilih dulu program yang hendak dijalankan. Di kasus ini kita memilih program nomor 1. Kalau kita mau mengeluarkan ke semua program, bisa diklik di toolpad group ini. Atau kalau kita hanya mau mengeluarkan beberapa program saja, kita klik dulu sini, kemudian kita tekan save, kemudian kita tekan nomor 2. Kalau kita mau milih lebih dari satu program seperti ini. Jadi program 1 kepilih, program 2 kepilih. Oke, kita akan kembalikan lagi. Kita hanya pilih program nomor 1 saja. Jadi program nomor 1 kita select, kemudian kita pilih di sini G1. G1 ini adalah perintah untuk mengeluarkan kode pemrograman yang kita sebut dengan G-kode. Jadi ini sudah kepilih, ini kita klik G1 untuk mengeluarkan G-code. Kemudian di sini kita keluarkan NC file-nya, kita okekan. Setelah kita okekan, di sini ada pertanyaan seperti ini yang dia menanyakan apakah semua program tidak dikeluarkan atau tidak. Jadi kita pilih tidak semua program kita keluarkan. No. Jadi kita misalnya kasih nama ini aja, down lift 1 misalkan. Kita save.
Di sini sudah keluar program yang kita buat. Programnya namanya downlift 1. Di program ini jika hendak dijalankan di CNC ada beberapa bagian yang harus kita edit. Yang pertama di sini ada nomor program. Nomor programnya di sini O000. Nah, di sini kita perlu rubah karena mesin tidak bisa membaca jika nomor programnya kosong. Kemudian di sini downlift 1 yang berwarna hijau ini adalah note. Di mana note atau catatan di sini tidak semua mesin bisa membacanya. Oleh karena itu kita sekalian delete untuk yang note-nya ini, kemudian nomor programnya kita ganti. Misalkan aja di sini O0001 misalnya seperti ini, boleh. Atau nomor yang lain juga bebas. Kemudian kedua, karena kita mengeluarkan hanya satu program saja dan menggunakan hanya satu tool saja, maka di sini ada perintah penggantian tool, kita hapus saja. Jadi untuk keamanan perlu kita hapus saja. Satu baris ini kita hapus seperti ini. Kemudian yang berikutnya di sini ada A0 titik. A0 titik ini digunakan di mesin yang dia multi aksis. Untuk kasus kita hanya menggunakan mesin 3 aksis. Jadi A0 titiknya kita hapus. Untuk menghapusnya satu tool di sini terdiri atas A2 A0 titik. Jadi kita ngapusnya ada di bagian atas dan ada di bagian paling bawah. Agar cepat kita pakai quick replace saja. Di sini kita ketik A0 titik seperti ini. Kemudian replace with-nya dikosongkan, replace all. Maka nanti secara otomatis dia akan menghapus A0 titik yang jumlahnya ada 2. Oke, di sini sudah terlihat, di sini sudah tidak ada, dan di bagian paling bawah itu juga sudah hilang. Kemudian yang kelima, di sini yang perlu kita edit adalah G43H1 ini. Jadi G43H1 itu kompensasi panjang tool. Jadi tergantung daripada setting yang di mesin. Kalau kita settingnya yang sederhana, kita tidak perlu menggunakan fasilitas kompensasi panjang tool. Jadi ini kita hapus saja. Jadi ini sudah selesai, kemudian tinggal kita save ulang dan program telah selesai. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi untuk pemrograman kurang lebih seperti ini sampai mengeluarkan program. Program yang sudah dikeluarkan bisa di-copy menggunakan flash disk dan dikirim ke mesin dan siap untuk dijalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.